7 bek andalan, pilar pertahanan Garuda Muda, Vandenborg telah memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan TC di Jakarta pada 20 Juni 14 Juli tahun 2025, dengan ketujuh bek ini menjadi inti lini pertahanan. Ia memantau pemain seperti Kadek Arel, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto secara mendalam, menunjukkan kepercayaannya pada potensi mereka. Berikut adalah peran dan karakteristik masing-masing bek di bawah arahan Vandenborg. Bintang Kadek Arel Priyatna, Bali United, nomor 4. Kadek Arel adalah bek tengah andalan Bali United, klub yang dikenal dengan permainan solid di Liga 1, dengan kemampuan membaca permainan, duel udara, dan distribusi bola yang akurat. Kadek menjadi salah satu pilar pertahanan yang diandalkan Vandenborg. Di Timnas U23, ia kemungkinan akan menjadi pemimpin di lini belakang, mengatur koordinasi, dan menjaga stabilitas saat menghadapi serangan lawan. Gaya bermainnya yang tenang, namun tegas selaras dengan pendekatan taktis Vandenborg yang menekankan pertahanan terorganisir dan transisi cepat. Kadek diharapkan menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Garuda Muda, terutama saat menghadapi tim-tim kuat seperti Malaysia di grup A. Muhammad Ferrari tanpa klub, nomor 2. Muhammad Ferrari, mantan bek Persija Jakarta, adalah salah satu bek tengah terbaik di generasinya. Meski kontraknya berakhir pada Juni tahun 2025 dan kini tanpa klub, Ferrari tetap dipanggil Vandenborg karena pengalamannya di Timnas U23 dan senior. Dengan kekuatan fisik, kemampuan duel udara, dan jiwa kepemimpinan, ia sering menjadi kapten di level junior. Bayangkara FC dikabarkan tertarik merekrutnya, tetapi fokus Ferrari saat ini adalah Piala AFF U23 tahun 2025. Vandenborg kemungkinan akan memasangnya sebagai duet Kadek di bek tengah, memanfaatkan pengalamannya untuk menjaga soliditas pertahanan. Kehadirannya di TC menunjukkan kepercayaan Vandenborg bahwa Ferrari bisa bangkit meski sedang dalam transisi karir. Alvarez Buffon Borneo FC, nomor 13. Alvarez Buffon, yang terinspirasi dari kiper legendaris Gianluigi Buffon, adalah bek serba bisa dari Borneo FC. Ia mampu bermain sebagai bek tengah atau bek sayap, dengan keunggulan dalam kecepatan, tackle akurat, dan umpan panjang. Vandenborg, yang memiliki pengalaman melatih tim muda Ajax, melihat Buffon sebagai pemain yang bisa memberikan fleksibilitas taktis di Timnas U23. Ia kemungkinan akan mengisi posisi bek sayap atau sebagai pelapis di tengah, membantu transisi dari bertahan ke menyerang sesuai dengan filosofi sepak bola Belanda yang diterapkan Vandenborg. Nama Buffon juga masuk dalam daftar pemain berkelas yang dipuji media fitnah, menunjukkan reputasinya yang kian menanjak. Bintang Brandon Seunemann, Arema FC, nomor 18. Brandon Seunemann, bek keturunan Jerman Indonesia dari Arema FC, adalah pemain dengan fisik kuat dan kemampuan bertahan yang solid. Ia mampu bermain sebagai bek tengah atau bek kanan, dengan keunggulan dalam duel 1 lawan 1 dan posisi yang baik. Vandenborg, yang dikenal fokus pada pengembangan pemain muda, melihat Brandon sebagai aset penting untuk memberikan keseimbangan di lini belakang. Di Piala AFF U23 tahun 2025, Brandon diharapkan menjadi palang pintu yang sulit ditembus, sekaligus mendukung build-up play dari belakang. Kehadirannya juga menambah dimensi internasional di skuad Garuda Muda. Bintang Ahmad Maulana Arema FC, nomor 20. Ahmad Maulana adalah bek pekerja keras dari Arema FC yang dikenal karena disiplin dan kemampuan mengawal penyerang lawan dengan kecepatan dan naluri bertahan yang tajam. Ia sering dipercaya untuk menutup ruang pemain lawan yang lincah. Vandenborg, yang menekankan permainan terorganisir, kemungkinan akan memanfaatkan Ahmad sebagai bek tengah atau bek sayap, memberikan kedalaman skuad. Performa konsistennya di Liga 1 membuatnya menjadi pilihan strategis untuk menghadapi tekanan di turnamen seperti Piala AFF U23 tahun 2025. Kakang Rudianto Persib, nomor 3. Kakang Rudianto, bek tengah Persib Bandung,
adalah pemain dengan kontrak hingga Desember tahun 2026, menunjukkan kepercayaan klub terhadap bakatnya. Dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan duel, Kakang menjadi salah satu bek muda terbaik di Indonesia. Vandenborg memantau Kakang secara mendalam, dan ia diharapkan menjadi tembok kokoh di lini belakang, sekaligus membantu transisi permainan. Meski Bayangkara FC tertarik merekrutnya, fokus Kakang saat ini adalah membela timnas U23 di bawah arahan Vandenborg. Ia bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertahanan tetap. Frankie Misa Bayangkara Presisi Lampung FC, nomor 19. Frankie Misa, bek sayap Bayangkara Presisi Lampung FC, adalah pemain yang baru promosi ke Liga 1 musim 2025-2026. Dengan kecepatan dan kemampuan menyerang dari sisi, ia sering memberikan umpan silang berbahaya. Secara defensif, Frankie mampu mengawal winger lawan dengan baik, menjadikannya pemain seimbang. Vandenborg, yang menyukai permainan sayap dinamis, kemungkinan akan menempatkan Frankie sebagai bek sayap kiri atau kanan, memberikan opsi serangan tambahan. Keikutsertaannya di Piala AFF U23 2025 adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa bersinar di level internasional. Strategi Vandenborg untuk lini belakang. Gerald Vandenborg, yang ditunjuk PSSI pada Januari tahun 2025, membawa pendekatan Belanda yang menekankan permainan terorganisir, pressing tinggi, dan transisi cepat. Dalam TC di Jakarta, ia fokus membentuk lini pertahanan yang solid namun fleksibel, mampu bertahan dari serangan lawan, sekaligus mendukung serangan melalui duel top play. Vandenborg memilih ketujuh bek ini karena kombinasi kekuatan fisik, kecerdasan, taktis, dan potensi pengembangan mereka. Ia didukung oleh staf pelatih seperti Simon Tahamata, kepala pemandu bakat PSSI, Frank van Kempen, Zulkifli Syukur, dan pelatih kiper Sjoerd Woudenberg, yang membawa aroma Belanda ke tim. Vandenborg kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, yang memungkinkan bek sayap seperti Frankie Misa dan Alvarez Buffon untuk maju membantu serangan. Sementara bek tengah seperti Kadek Aren, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto menjaga soliditas di belakang. Brandon Sionemanu dan Ahmad Maulana memberikan fleksibilitas sebagai pelapis atau opsi rotasi. Vandenborg juga menekankan pentingnya kerja keras dan kekompakan, meminta pemain untuk tidak meremehkan lawan dan tampil maksimal di setiap laga. Dengan pengalamannya melatih tim muda Ajax, ia fokus pada pengembangan individu sekaligus membangun chemistry tim, menjadikan lini belakang sebagai fondasi kuat untuk meraih gelar. Tantangan dan harapan di Piala AFF U23 tahun 2025. Piala AFF U23 tahun 2025 adalah ujian besar bagi Vandenborg dan ketujuh bek andalannya. Indonesia, sebagai tuan rumah, menghadapi tekanan untuk meraih gelar, terutama setelah hanya sekali juara pada tahun 2019 di bawah Indra Syafri dan kalah di final tahun 2023 via adu penalti melawan Vietnam. Media Vietnam bahkan menyebut kekuatan timnas U23 Indonesia dengan 13 pemain berpengalaman timnas seperti Alvarez Buffon dan Muhammad Ferrari sebagai ancaman serius. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi di level internasional, di mana intensitas pertandingan lebih tinggi dibandingkan Liga 1. Vandenborg, yang belum meraih trofi besar sebagai pelatih, melihat turnamen ini sebagai batu loncatan. Untuk membuktikan kemampuannya, ia optimistis, menyatakan, "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga." PSSI, melalui manajer tim Ahmad Zaki, menetapkan target juara, dan Vandenborg diberi kebebasan memilih pemain dan staf untuk mendukung misi ini. Dengan pemain seperti Kadek, Ferrari, dan lainnya, serta dukungan supporter di SBGBK dan Stadion Patriot, Garuda Muda memiliki peluang besar untuk mengulang kejayaan tahun 2019. Bintang masa depan cerah untuk bek dan Vandenborg. Ketujuh bek ini bukan hanya andalan untuk Piala AFF U23 tahun 2025, tetapi juga potensi masa depan timnas Indonesia senior. Dengan bimbingan Vandenborg yang memiliki pengalaman melatih di Akademi Ajax, mereka bisa berkembang menjadi bek modern yang komplit, kuat dalam bertahan, cerdas dalam membaca permainan, dan mampu memulai serangan.
Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Dengan pengalaman mereka, bisa menjadi duet jangka panjang di timnas senior. Alvarez, Buffon dan Frankie Misa menawarkan dinamisme di sayap, sementara Brandon Seuneman, Ahmad Maulana, dan Kakang Rudianto memberikan kedalaman skuad yang krusial untuk turnamen besar seperti kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 atau bahkan Olimpiade tahun 2028, yang menjadi visi jangka panjang Vandenborg. Bagi Vandenborg, Piala AFF U23 tahun 2025 adalah kesempatan untuk mematahkan kritik bahwa karir kepelatihannya kurang gemilang dibandingkan masa bermainnya. Dengan rekam jejak sebagai pemain legendaris dan pengalaman melatih tim muda, ia memiliki semua alat untuk membawa Garuda Muda ke puncak. Dukungan dari supporter, fasilitas kelas dunia di Jakarta dan Bekasi, serta talenta muda seperti ketujuh begini, menjadikan Indonesia sebagai kandidat kuat untuk juara, membuat Indonesia bangga dengan Gerald Vandenborg di kursi pelatih dan ketujuh. Bek Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferrari, Alvarez Buffon, Brandon Seuneman, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, dan Frankie Misa sebagai benteng pertahanan. Timnas Indonesia U23 siap menggebrak Piala AFF U23 tahun 2025. Vandenborg, dengan pendekatan Belanda dan semangat untuk membangun legasi, sedang membentuk tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga penuh semangat untuk mengharumkan nama Indonesia. Mari kita dukung Garuda Muda dan Vandenborg untuk mengukir sejarah baru di kandang sendiri, menuju gelar juara dan langkah lebih besar di kancah internasional.